Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Sunu Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 23315171575. Hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 3 Boyolangu pada kelas 11 TPM. Dengan materi pembelajaran melakukan bubut bertingkat. Demikian perkenalan saya untuk praktik pembelajaran ini. Semoga video yang saya ambil nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran teknik permesinan bubut ya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, coba disiapkan untuk berdoa dulu. Saya presensi dulu. Dafa? Ilham? Oke. Fahmi? Untuk hari ini yang hadir, tidak ada ya? Hadir semua ya? Nah, saya lihat lengkap, ada 20 lengkap ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran, saya ingin sedikit memberikan motivasi untuk kalian ya, yaitu tentang prospek kalian mengambil jurusan permesinan ya, terutama tentang apa yang kalian pelajari, yaitu di bubut konvensional. Kalau kita lihat ya, saat ini dunia permesinan berkembang sangat pesat ya. Suatu saat mungkin konvensional itu akan tergeser dengan yang otomatis, yaitu CNC, tapi tetap konvensional itu nanti tetap akan dipakai karena untuk pekerjaan yang tidak terlalu banyak dan khusus itu kita masih memerlukan yang konvensional ya, konvensional. Nah, oleh karena itu meskipun kalian nanti pinter di bidang CNC, baik milling ataupun turning, itu tetap dasarnya dari mesin konvensional. Jadi konvensionalnya bisa dulu, baru nanti kita buat program itu kan bisa bayangkan kalau di konvensional itu seperti apa kerjanya. Jadi ketika di CNC, nah kita buat program seperti kita bayangkan kita mengerjakan secara konvensional. Nah, itu ya. Nah, jadi tetap kalian semangat untuk bisa mempelajari ini ya, ini merupakan bekal kalian. Nanti setelah ini kelas 12 kalian akan PKL ya. PKL yang pertama yang kalian hadapi adalah itu. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah ketika nanti kalian keluar dari SMK untuk mencari pekerjaan, skill yang kalian miliki saya yakin masih diperlukan di dunia industri nanti. Tujuan dari apa yang kita pelajari nanti itu adalah memahami pembubutan untuk jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan prosedur. Jadi di sini penekanannya adalah pada prosedur pembubutannya. Selanjutnya, silakan sebelum kita menginjak ke pembelajaran ada pretest yang harus kalian kerjakan. Silahkan sudah saya kirim sama materinya di grup WA ya, silahkan dibuka HP-nya, disiapkan. Silahkan. Nah, dalam bentuk Google Form silahkan kalian kerjakan ya. Untuk pretestnya
Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan pretest. Kalau sekarang pukul 9:28, berarti nanti 9:33 selesai untuk pretestnya, ya. Tujuan dari pretest ini mengetahui sejauh mana kemampuan yang kalian miliki sebelum proses pembelajaran ini nanti kita mulai, ya. Sebelum kita ke belajar juga, saya ada pertanyaan pematik untuk kalian, untuk mancing kalian ke materi, yaitu adalah pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan dengan mesin bubut konvensional. Apa? Facing, ya, bubut rata berarti ya. Oke, muka, dari bubut muka. Lagi? Apa? Kartel, ya benar. Kartel, tahu ya betul yang kartel? Tahu, seperti yang ada di eretan mesin bubut. Nah, kartel, atau lagi? Membuat tirus, benar. Tahu kan, bubut tirus. Ada lagi? Tirus, kartel. Nah, membubut bertingkat. Betul, membubut bertingkat. Bertingkat itu gimana? Kamu punya gambaran bubut bertingkat itu gimana? Diameternya gimana? Nah, ada perbedaan diameter dalam satu benda saja. Itu namanya bubut bertingkat. Oke, itu pertanyaan pematik untuk kalian. Dan yang akan kita bahas untuk hari ini kebetulan adalah membubut bertingkat. Ya, bubut bertingkat. Dan sebelum kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya adalah, nah, di sini supaya kalian nanti punya gambaran, ya, punya gambaran bagaimana bubut bertingkat itu. Ini saya perlihatkan video tentang membubut bertingkat. Oke. Nah, sebelum kita ke materi bubut bertingkatnya, di sini kita lihat ada beberapa peralatan nanti. Saya skip dulu. Nah, ini adalah prosesnya. Pertama adalah ini sudah fishing ya, sudah fishing tadi, sudah bubut muka. Kemudian kita lakukan proses untuk bore center drill, ya. Oke, kita bahas dulu sebentar.
Center drill, ketika kalian melakukan proses pengeboran center, kira-kira kecepatannya bagaimana? Tinggi ya? Nah, betul. Kita gunakan, kita pindah ke handle kecepatan mesin, kecepatan yang lebih tinggi. Kenapa? Kenapa kira-kira harus kecepatan tinggi? Bor tidak patah. Benar, itu efeknya. Efeknya kalau kita pakai kecepatan rendah, nanti bornya patah. Karena ketika kita melakukan bor center, mata bor center kan kecil ya. Nah, kecil. Kalian kalau sudah belum pernah mendapatkan untuk mata pelajaran bor ya, ketika kita melakukan pengeboran, kalau mata bornya kecil, kita gunakan putaran yang cepat. Oke, saya lanjutkan dengan PowerPoint untuk penekanan materi yang ada di video tadi. Nah, ini pengertiannya. Teknik pembubutan itu apa? Nah, ini saya kira kemarin kelas 10 sudah kalian sudah mempelajarinya. Yang di sini yang saya tekankan itu adalah tentang disertai penerapan keselamatan kerja dan lingkungan pada saat proses pembubutan. Oke, ini saya tekankan. Kenapa? Karena kita belajar nanti ataupun kita nanti bekerja tetap safety first. Ya, keselamatan adalah yang utama. Keselamatannya yang utama, safety first. Jadi dalam proses pembubutan proses pembubutan nanti ada beberapa item APD yang wajib kalian gunakan. Ya, kira-kira apa saja kalian sudah melakukan? Kacamata, kemudian pakaian kerja, kemudian sarung tangan. Kalau sarung tangan itu boleh, tapi di hal-hal tertentu kita tidak boleh menggunakan sarung tangan, apalagi ketika ada benda berputar. Hati-hati melawan sarung tangan. Kenapa? Dari kain ya, jika benda berputar, nyantol ikut putaran, itu yang bahaya. Ya, tuh. Kemudian apalagi? Sepatu. Itu 3 item yang wajib kamu penuhi ketika nanti kalian masukkan proses pembubutan. Ya. Baik, lanjut. Yang pertama, sebenarnya bubut bertingkat itu hampir sama seperti bubut lurus rata. Cuman lurus ratanya itu ada perbedaan diameter, ada tingkatannya. Seperti tadi, ini ya. Di sini ini ada diameter yang kecil, ini ada diameter yang besar. Sama prosesnya dengan bubut rata yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, ya. Sekarang ini penekanan saya pada pembelajaran hari ini adalah skala nonius pada eretan mesin bubut. Eretan mesin bubut itu ada berapa lah? Berapa? 3. 1 eretan atas, kemudian eretan melintang, kemudian satunya yang paling bawah jangan ya. Kalau eretan atas itu biasanya untuk beberapa pekerjaan seperti tirus, kemudian untuk penyetelan daripada ulir itu kita pakai eretan yang atas. Kalau untuk bubut rata bertingkat, nanti yang kita gunakan adalah eretan memanjang dan melintang. Ya, dan melintang. Oke, di sini di eretan melintang itu ada
non-use-nya, ada non-use-nya, itu masing-masing mesin itu tidak sama. Ya, tiap mesin, merek mesin atau jenis mesin tertentu itu tidak sama untuk skala non-use-nya. Nah, di situ kan ada skalanya, ada strip-stripnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya nanti di belakang. Ya. Nah, nilai dari setiap strip di tiap mesin bubut itu tidak sama. Kalian perlu ingat. Yang penting kalian harus memahami dulu penggunaan daripada non-use ini. Nanti pindah mesin bubut merek apapun, jenis apapun sama nanti. Ya, prosesnya sama. Cuma kita ngitung nilainya saja. Nah, misalkan di eretan melintang itu ada jarak 0,02 satu strip. Satu stripnya itu 0,02. Berarti kalau 5 strip piro? 0,1. Nah itu loh. Itu kamu suruh pakai non-use kemarin sulit Pak ngitungnya gini. Pak, jadi mudah. Kamu aja yang mungkin kurang mau. Ya, coba mulai sekarang kita biasakan menggunakan non-use ini. Kemarin saya lihat di mesin dari 8 mesin 6 mesin non-use-nya normal. Cuma ada 2 yang agak bermasalah. Nanti macamnya nanti bagaimana ketika praktek nanti kita lakukan. Ya, oke. Kemudian, nah ini adalah gambar non-use yang ada di mesin kita. Kemarin sempat saya ambil. Ini kira-kira pada eretan apa ini? Ini pada eretan memanja. Ini yang bawah. Nah, coba perhatikan. Di sini ada tulisan 0,2 milimeter. Kemudian di sini IREF 19,8. Nah, kita coba sekarang kalian berkelompok dua bangku ya, itu satu kelompok. Silahkan bangku ini diputar. Ini sama ini sama ini sama ini, seterusnya. Ya. Oke, ini untuk lembar kerjanya. Coba perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar bubut bertingkat. Coba cermati pada gambar itu. Silakan sekarang permasalahan kita adalah kalian nanti mengurangi ukuran dengan menggunakan non-use. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit, itu tidak banyak kok. Ya, silakan kalian kerjakan.
Oke, 1 menit lagi. Saya lihat tadi sudah banyak yang selesai, 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah selesai, kurang 1 ini ya. Sudah selesai. Dan saya lihat juga bagus apa yang digali informasinya. Benar. Sekarang kita coba diskusikan satu kelas ya, dengan permasalahan yang sama. Coba kita diskusikan. Sekarang kelompok terakhir ini 5, kelompok 5 silahkan presentasi untuk hasil diskusinya. Ya, berdiri aja, bacakan. Atau di sini depan, ya. Depan. Ini di sini ada gambar. Ya, silakan kalian sambil. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ayo sini. Kalian tunjuk bagian mana yang dikerjakan. Hadap sana. Ayo. Nah. Oke, silakan. Nah, dibacakan. Nah. Agak keras. Sambil situ, ditunjuk dari gambarnya. Bagian A yang mana ditunjuk? Tuh yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya. 0,02 mm. Jadi pengurangannya adalah 2 dibagi 0,2 kemudian 100 bagian nonis pada mesin bubuk. Jika kita melakukan pemakanan tiap pemakanan 0,5 mm, kita menggeser eretan melintang sebesar 25 bagian nonis pada eretan melintang. Dari hasil diskusi yang kita lakukan tadi, jadi intinya gini, bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mau menggunakan eretan melintang atau manjang pada mesin bubut, itu ya, di situ ada nonius dan nilai tiap nonius dari berbagai macam mesin itu tidak sama, seperti itu. Kedua, penggunaan nonius ya itu dilihat dari nilai tiap noniusnya. Silakan di grup WA itu sudah saya post untuk post tesnya. Silahkan dikerjakan untuk post tesnya.
Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Di belakang LKPD tadi itu satu bendel, itu ada lembar refleksi, silahkan kalian isikan untuk lembar refleksinya di sana ya, silahkan isikan. Kalian isikan tentang pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian. Baik ya, sudah semua ya. Oke, kalau sudah, kalian sudah masuk untuk formnya, silahkan kalian putar kembali kursinya ya, ke sini, kembalikan ke posisi semula. Sebelum kita untuk di akhir pembelajaran, ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwasanya taat pada aturan sekolah, suatu saat selesai dari sekolah ini kamu pasti akan memetik hasil dari apa yang kalian kerjakan hari ini ya. Saya sudah pernah SMA, saya sudah pernah kuliah, kamu kan masih SMK. Nah itu jadi pengalaman saya ketika ilmu itu mungkin hari ini kamu tidak berguna ya, saat ini kamu tidak penting lah, yang penting nilai tidak. Tapi suatu saat itu pasti nanti akan berguna, insya Allah pasti berguna ya. Jadi tetap semangat kalian untuk belajar ya, untuk belajar sehingga nanti itu sebagai modal kalian nanti untuk kedepannya. Silahkan disiapkan untuk berdoa ya. Baik, saya akhiri pelajaran hari ini ya. Setelah ini silahkan kalian bisa istirahat dulu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.